Di tengah dunia yang semakin bising, ada banyak suara yang mencoba menentukan arah hidupmu. Standar keberhasilan, tuntutan sosial, bahkan komentar orang lain seringkali terasa lebih keras daripada suara hatimu sendiri. Tanpa sadar, kita mulai berjalan bukan karena keyakinan, tetapi karena tekanan. Namun, para filsuf Stoa seperti Marcus Aurelius mengingatkan bahwa ketenangan lahir bukan dari pengakuan dunia, melainkan dari keteraturan batin. Hidup yang terarah tidak perlu dipamerkan, rencana yang matang tidak perlu diumumkan, karena yang rapuh seringkali terlalu cepat dibicarakan. Stoikisme mengajarkan melalui Epictetus bahwa kendalikan apa yang ada dalam kuasamu, pikiran, sikap, dan tindakanmu. Selebihnya, biarkan dunia berjalan dengan caranya sendiri. Maka, aturlah hidupmu dengan tenang. Bangun disiplinmu dalam diam, dan lindungi rencanamu seperti akar pohon yang tumbuh tak terlihat, namun menguatkan segalanya. Karena tidak semua proses perlu disaksikan, dan tidak semua kemenangan perlu diumumkan. Poin 1. Terlalu banyak bicara, terlalu sedikit bergerak. Budaya pamer di era media sosial. Kita hidup di zaman di mana pencapaian seringkali diumumkan bahkan sebelum benar-benar tercapai. Rencana dibagikan sebelum dijalankan. Target diceritakan sebelum diperjuangkan. Seolah-olah validasi lebih penting daripada proses. Seolah tepuk tangan lebih dibutuhkan daripada kemajuan itu sendiri. Media sosial telah mengubah banyak hal. Ia bukan lagi sekedar ruang berbagi, melainkan panggung. Dan di atas panggung itu, banyak orang merasa perlu terlihat sibuk, terlihat berkembang, terlihat sukses. Namun sayangnya, terlihat tidak selalu berarti bertumbuh. Ada fenomena yang jarang kita sadari. Semakin banyak seseorang berbicara tentang rencananya, semakin kecil dorongan untuk benar-benar mewujudkannya. Mengapa? Karena otak kita sudah lebih dulu merasakan kepuasan semu dari pengakuan. Ketika orang lain memuji niat kita, memberi dukungan atau mengagumi ambisi kita, ada sensasi keberhasilan yang datang terlalu dini. Padahal langkah pertama pun belum diambil. Filsuf Stoa seperti Marcus Aurelius menulis banyak refleksi pribadinya bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk mengingatkan dirinya sendiri. Ia adalah seorang kaisar, memiliki kuasa dan pengaruh yang luas. Namun yang ia latih bukanlah citra, melainkan karakter. Ia tidak sibuk mengumumkan kebajikannya, ia sibuk membentuknya. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai seseorang tidak diukur dari apa yang ia katakan tentang dirinya, tetapi dari apa yang ia lakukan saat tidak ada yang melihat. Dalam budaya modern yang serba terbuka, diam menjadi sesuatu yang langka. Padahal, diam adalah ruang di mana disiplin tumbuh. Kita sering tergoda untuk membagikan setiap progres kecil, setiap ide baru, setiap niat perubahan. Namun, tidak semua benih perlu ditunjukkan sebelum ia berakar. Terlalu cepat diumbar, ia menjadi rapuh. Terlalu banyak opini masuk, arah pun menjadi kabur. Fokus terpecah, energi terkuras. Epictetus pernah menekankan bahwa yang berada dalam kendali kita adalah tindakan dan respons kita sendiri, bukan persepsi orang lain. Ketika kita terlalu sibuk mengatur bagaimana orang melihat kita kehilangan kendali atas apa yang seharusnya kita bangun. Budaya pamer bukan hanya tentang memamerkan harta atau pencapaian besar. Ia juga hadir dalam bentuk yang lebih halus. Kebutuhan untuk selalu update, selalu relevan, selalu terlihat berkembang. Tanpa sadar, kita bekerja bukan untuk tujuan, tetapi untuk konten. Bukan untuk pertumbuhan, tetapi untuk impresi. Disinilah pentingnya mengatur hidup dan melindungi rencana dalam diam. Diam bukan berarti pasif. Diam bukan berarti takut. Diam adalah strategi. Diam adalah bentuk kedewasaan. Ia memberi ruang bagi konsistensi. Ia melatih ketahanan tanpa distraksi. Bayangkan sebuah bangunan besar, fondasinya tidak terlihat, tidak dipuji, tidak difoto. Namun justru disitulah kekuatannya. Jika fondasi sibuk dipamerkan sebelum kokoh, bangunan itu akan runtuh sebelum sempat berdiri tegak. Begitu pula dengan hidupmu. Tidak semua proses perlu disaksikan, tidak semua perjuangan perlu diumumkan. Ada kekuatan besar dalam bekerja tanpa sorotan,
dalam memperbaiki diri tanpa perlu pengakuan, dalam melangkah tanpa perlu memberitahu semua orang kemana arahmu. Karena pada akhirnya, dunia tidak akan mengingat berapa banyak rencana yang pernah kamu bagikan. Dunia hanya akan melihat hasil dari apa yang benar-benar kamu kerjakan. Maka, kurangi bicara, perbanyak bergerak. Kurangi mengumumkan, perbanyak membangun. Biarkan hasilmu yang berbicara, bukan janjimu. Poin 2. Tekanan untuk terlihat sukses di usia tertentu. Standar sosial yang membebani. Ada satu pertanyaan yang sering terdengar sederhana, namun diam-diam menekan begitu dalam. Sekarang sudah umur berapa? Pertanyaan itu jarang berdiri sendiri. Di belakangnya tersembunyi ekspektasi. Sudah mapan? Sudah punya rumah? Sudah menikah? Sudah mencapai sesuatu yang bisa dibanggakan? Kita hidup di zaman di mana usia seolah memiliki tenggat pencapaian. Sebelum 25 harus sudah menemukan passion. Sebelum 30 harus sudah stabil secara finansial. Sebelum 35 harus sudah memiliki keluarga yang ideal. Standar ini beredar luas, diperkuat oleh media sosial, percakapan keluarga, dan budaya perbandingan yang tak pernah berhenti. Setiap kali kita membuka layar, kita melihat teman sebaya yang tampak lebih maju. Ada yang sudah memulai bisnis, ada yang sudah keliling dunia, ada yang tampak begitu mapan. Tanpa sadar, kita mulai mengukur diri bukan dari proses pribadi, tetapi dari pencapaian orang lain. Tekanan untuk terlihat sukses seringkali lebih kuat daripada keinginan untuk benar-benar bertumbuh. Kita bukan lagi fokus pada kualitas hidup, tetapi pada citra hidup. Kita ingin terlihat sudah jadi, meskipun di dalam hati masih merasa mencari arah. Namun stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda. Marcus Aurelius pernah menulis bahwa setiap orang memiliki perannya sendiri dalam kehidupan, dan tugas kita adalah menjalankan peran itu sebaik mungkin, bukan membandingkannya dengan peran orang lain. Hidup bukan perlombaan dengan garis finish yang sama untuk semua orang. Hidup adalah perjalanan dengan ritme yang unik bagi masing-masing individu. Ketika kita terlalu sibuk mengejar standar usia, kita kehilangan kendali atas arah hidup kita sendiri. Kita mulai mengambil keputusan bukan karena keyakinan, tetapi karena ketakutan tertinggal. Kita memilih pekerjaan demi status. Kita terburu-buru dalam hubungan demi menghindari label ketinggalan. Kita memaksakan pencapaian demi meredam komentar. Padahal, menurut Epictetus, hal yang berada dalam kendali kita hanyalah pilihan, sikap, dan tindakan. Bukan waktu orang lain, bukan persepsi sosial, bukan standar yang diciptakan masyarakat. Jika kita menyerahkan arah hidup pada ekspektasi eksternal, maka kita telah kehilangan kebebasan batin. Usia hanyalah angka kronologis. Kedewasaan adalah kualitas karakter. Dan karakter tidak bisa dipercepat hanya karena kalender bergerak maju. Banyak orang terlihat sukses di usia muda, tetapi rapuh secara mental. Banyak pula yang menemukan arah hidupnya lebih lambat, namun kokoh dan matang. Standar sosial menciptakan ilusi bahwa hidup harus mengikuti timeline tertentu. Namun kenyataannya, tidak ada satu jalur yang benar untuk semua. Ada yang tumbuh cepat lalu kelelahan, ada yang berjalan lambat namun konsisten. Stoikisme mengajarkan kita untuk menghormati proses, bukan membandingkan kecepatan. Mengatur hidup berarti berani menentukan ukuran keberhasilan versi diri sendiri, bukan berdasarkan komentar keluarga, bukan berdasarkan unggahan orang lain, bukan berdasarkan tren generasi, tetapi berdasarkan nilai yang kita yakini. Dan melindungi rencana dalam diam menjadi semakin penting di tengah tekanan usia ini. Karena semakin banyak kita berbicara tentang target demi membuktikan diri, semakin besar pula beban psikologis yang kita ciptakan. Kita bekerja bukan lagi untuk bertumbuh, tetapi untuk membenarkan ekspektasi. Hidup yang teratur bukanlah hidup yang sesuai jadwal orang lain. Ia adalah hidup yang selaras dengan prinsip pribadi. Ia mungkin tidak selalu terlihat mengesankan di mata publik, tetapi ia stabil di dalam batin. Jika saat ini kamu merasa tertinggal, ingatlah, tertinggal dari siapa? Dari standar siapa dan untuk tujuan siapa? Tidak ada yang benar-benar tertinggal ketika ia berjalan di jalurnya sendiri. Maka lepaskan tekanan untuk terlihat sukses di usia tertentu. Fokuslah pada kedalaman bukan kecepatan.
bangun fondasi, bukan sekedar pencitraan. Karena pada akhirnya, yang membuat hidup bermakna bukanlah seberapa cepat kamu sampai, tetapi seberapa utuh kamu menjalani perjalanan itu. Poin 3. Produktif atau sekedar terlihat sibuk? Ilusi hustle culture. Di zaman ini, sibuk seringkali dianggap sebagai simbol kehormatan. Kalender penuh dipandang sebagai tanda keberhasilan. Lembur menjadi kebanggaan. Kurang tidur dianggap bukti dedikasi. Seolah-olah semakin lelah seseorang terlihat, semakin tinggi nilainya di mata dunia. Inilah yang dikenal sebagai hustle culture. Budaya yang memuliakan kerja tanpa henti dan mengukur harga diri dari tingkat kesibukan. Kita didorong untuk selalu bergerak, selalu menghasilkan, selalu mengoptimalkan waktu. Bahkan, waktu istirahat pun terasa bersalah. Namun pertanyaannya sederhana. Apakah kita benar-benar produktif atau hanya sekedar terlihat sibuk? Banyak orang bekerja dari pagi hingga malam, tetapi tidak pernah benar-benar mendekat pada tujuan hidupnya. Mereka mengisi hari dengan rapat, notifikasi, proyek, dan target. Namun kehilangan arah yang lebih dalam. Aktivitas meningkat, tetapi makna menurun. Stoikisme mengajarkan disiplin, tetapi bukan disiplin yang membabi buta. Marcus Aurelius adalah seorang kaisar dengan tanggung jawab besar. Namun dalam tulisannya, ia sering mengingatkan dirinya untuk tidak terjebak dalam kesibukan yang kosong. Ia menekankan pentingnya bertindak sesuai dengan kebajikan dan rasionalitas. Bukan sekedar bereaksi terhadap tuntutan luar. Produktivitas sejati bukan tentang seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi seberapa selaras tindakan kita dengan nilai dan tujuan hidup. Hustle culture seringkali mendorong kita bekerja demi pengakuan, bukan demi pertumbuhan. Kita ingin terlihat ambisius. Kita ingin dianggap pekerja keras. Kita ingin diakui sebagai individu yang tidak pernah berhenti. Padahal, ada perbedaan besar antara gerak dan kemajuan. Seseorang bisa berlari cepat di atas treadmill, berkeringat, kelelahan, tampak luar biasa sibuk, namun tidak berpindah kemanapun. Epictetus mengingatkan bahwa hal yang penting bukanlah bagaimana kita terlihat oleh orang lain, tetapi bagaimana kita mengelola pikiran dan pilihan kita sendiri. Jika kita bekerja hanya demi citra, maka kita telah menyerahkan kendali hidup kepada persepsi publik. Budaya ini juga menciptakan ketakutan untuk berhenti. Diam dianggap kemunduran, istirahat dianggap kelemahan. Padahal dalam keheningan, kita bisa mengevaluasi arah. Dalam jeda, kita bisa memperbaiki strategi. Dalam ketenangan, kita bisa membedakan mana yang penting dan mana yang hanya distraksi. Banyak orang modern mengalami burnout bukan karena kurang kemampuan, tetapi karena kehilangan batas. Mereka mengejar produktivitas tanpa memahami kapasitas. Mereka mengisi setiap menit tanpa memberi ruang bagi refleksi. Akibatnya, tubuh lelah, pikiran jenuh, dan jiwa terasa kosong. Mengatur hidup berarti berani menyusun prioritas. Tidak semua peluang harus diambil. Tidak semua undangan harus diterima. Tidak semua proyek harus dikerjakan. Stoikisme mengajarkan untuk fokus pada hal yang berada dalam kendali dan memiliki nilai kebajikan. Sisanya berani untuk melepaskan. Melindungi rencana dalam diam juga berarti bekerja tanpa perlu memamerkan kesibukan. Tidak semua kerja keras perlu diumumkan. Tidak semua pencapaian perlu dipublikasikan. Kadang, kerja paling bermakna justru dilakukan saat tidak ada yang memperhatikan. Produktivitas yang sehat lahir dari kesadaran, bukan dari tekanan. Ia dibangun atas disiplin yang rasional, bukan atas ketakutan tertinggal. Ia menghargai kualitas lebih dari kuantitas. Mungkin kita perlu bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Apakah kesibukan ini mendekatkan aku pada tujuan hidupku? Atau hanya membuatku merasa penting untuk sesaat? Karena hidup bukan tentang siapa yang paling sibuk. Hidup adalah tentang siapa yang paling terarah. Maka, berhentilah memuliakan kelelahan. Berhentilah mengukur nilai diri dari padatnya jadwal. Aturlah hidup dengan bijak dan bekerjalah dengan makna. Sebab yang membuat hidup bernilai bukanlah seberapa keras kita berlari, tetapi apakah kita tahu kemana kita melangkah. Poin 4. Rencana gagal karena terlalu banyak opini. Kebisingan yang mengaburkan arah.
Tidak semua kegagalan terjadi karena kurangnya kemampuan. Tidak semua rencana runtuh karena kurangnya usaha. Kadang, rencana gagal karena terlalu banyak suara yang kita izinkan masuk ke dalamnya. Di zaman modern ini, opini datang dari segala arah. Keluarga memberi saran, teman memberi masukan, media sosial memberi penilaian. Bahkan orang yang tidak mengenal kita pun merasa berhak menentukan mana yang terbaik untuk hidup kita. Tanpa sadar, kita mulai mengumpulkan terlalu banyak perspektif hingga kehilangan arah sendiri. Awalnya kita memiliki visi yang jelas, sebuah tujuan yang sederhana namun kuat. Tetapi setelah mendengar komentar demi komentar, kita mulai ragu, kita mulai membandingkan, kita mulai mengubah rencana bukan karena evaluasi rasional, tetapi karena tekanan sosial. Kebisingan ini perlahan menggerus keyakinan. Stoikisme mengajarkan pentingnya menjaga kedaulatan batin. Marcus Aurelius menulis untuk mengingatkan dirinya agar tidak terganggu oleh penilaian luar. Ia hidup di tengah intrik politik, tekanan publik, dan ekspektasi kekaisaran. Namun ia sadar bahwa jika pikirannya dikuasai opini orang lain, maka ia kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Begitu pula dengan kita. Ketika terlalu banyak opini masuk, fokus kita terpecah. Energi kita habis untuk menyenangkan semua orang. Kita mencoba menyesuaikan rencana agar terlihat aman, agar diterima, agar tidak dikritik. Akibatnya, rencana itu kehilangan keasliannya. Ia tidak lagi lahir dari keyakinan, tetapi dari kompromi yang berlebihan. Opini bukanlah musuh. Saran bisa berharga. Kritik bisa membangun. Namun tidak semua suara memiliki bobot yang sama. Tidak semua orang memahami konteks perjuangan kita. Dan tidak semua pendapat layak mempengaruhi keputusan besar dalam hidup. Epictetus mengingatkan bahwa yang berada dalam kendali kita adalah penilaian kita sendiri. Kita tidak bisa menghentikan orang untuk berbicara, tetapi kita bisa memilih mana yang akan kita dengarkan. Masalahnya, di era digital, batas itu semakin kabur. Kita membuka ruang diskusi terlalu luas. Kita membagikan rencana sebelum matang. Kita mencari validasi sebelum benar-benar yakin. Ketika komentar negatif muncul, semangat pun goyah. Ketika tidak mendapat dukungan yang diharapkan, motivasi menurun. Rencana yang terlalu sering didiskusikan seringkali menjadi rapuh. Ia berubah-ubah mengikuti opini mayoritas. Ia kehilangan ketegasan. Dan pada akhirnya, ia gagal bukan karena tidak mungkin, tetapi karena terlalu banyak disesuaikan. Mengatur hidup berarti berani membatasi akses. Tidak semua orang perlu tahu langkah kita. Tidak semua proses perlu dibicarakan. Ada fase di mana ide harus dilindungi seperti api kecil. Jika terlalu banyak angin, ia akan padam sebelum membesar. Kebisingan modern juga membuat kita sulit membedakan antara intuisi dan pengaruh eksternal. Kita mengira keraguan berasal dari diri sendiri, padahal ia lahir dari komentar yang terus terngiang. Kita merasa tidak cukup mampu, padahal sebelumnya kita yakin. Disinilah pentingnya diam. Diam bukan berarti anti kritik. Diam adalah ruang untuk menyaring, untuk menimbang dengan tenang, untuk bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar selaras dengan nilai dan tujuanku? Stoikisme mengajarkan keteguhan, bukan keras kepala, tetapi konsisten pada prinsip. Jika setiap opini membuat kita berbelok, maka kita tidak sedang berjalan, kita sedang terombang-ambing. Mungkin hari ini kamu sedang memegang sebuah rencana, sebuah tujuan yang belum kamu wujudkan. Pertanyaannya sederhana, apakah kamu membangunnya berdasarkan keyakinanmu atau berdasarkan ekspektasi orang lain? Karena pada akhirnya, hidup ini akan kamu jalani sendiri, bukan para komentator itu, bukan para pengkritik itu, bukan para pemberi saran itu. Maka kurangi kebisingan, batasi opini, dengarkan masukan dengan bijak, tetapi jangan kehilangan suara hatimu sendiri. Rencana yang kuat lahir dari keyakinan yang jernih. Dan keyakinan yang jernih hanya tumbuh dalam pikiran yang tenang. Poin 5. Konsistensi yang tidak terlihat, kekuatan proses dalam sunyi.
Kita hidup di zaman yang mencintai hasil, tetapi jarang menghargai proses. Dunia modern memuja pencapaian yang terlihat, angka yang bisa dipamerkan, dan momen kemenangan yang bisa dibagikan. Namun, sangat sedikit yang benar-benar memahami nilai dari sesuatu yang tidak terlihat, konsistensi yang dijalankan dalam sunyi. Setiap orang ingin hasil besar, tubuh yang sehat, karier yang stabil, keuangan yang mapan, hubungan yang matang. Tetapi tidak semua orang bersedia menjalani rutinitas kecil yang membentuk semua itu. Karena rutinitas tidak selalu menarik. Ia berulang, ia sepi, ia tidak mendapat tepuk tangan. Padahal, justru di sanalah kekuatan itu dibangun. Bayangkan akar sebuah pohon. Ia tidak tampak, ia tidak dipuji, tidak ada yang memotretnya. Namun tanpa akar yang tumbuh perlahan dan konsisten di dalam tanah, pohon itu tidak akan mampu berdiri tegak saat badai datang. Pertumbuhan yang sesungguhnya hampir selalu terjadi jauh dari sorotan. Stoikisme memahami hal ini dengan sangat dalam. Marcus Aurelius tidak membangun ketangguhan batinnya dalam satu malam. Ia melatih pikirannya setiap hari melalui refleksi, disiplin, dan kesadaran diri. Tidak untuk dipamerkan, tetapi untuk memperkuat dirinya sendiri. Konsistensinya tidak selalu terlihat publik, namun hasilnya terasa dalam stabilitas kepemimpinannya. Di era media sosial, kita terbiasa melihat lonjakan, kisah sukses yang tampak instan, transformasi drastis dalam waktu singkat. Yang jarang diperlihatkan adalah tahun-tahun penuh pengulangan, kegagalan kecil, latihan sunyi, dan kesabaran panjang. Inilah jebakan modern. Kita ingin lompatan, tetapi meremehkan langkah kecil. Konsistensi yang tidak terlihat sering terasa sia-sia. Tidak ada pujian, tidak ada validasi. Bahkan kadang tidak ada yang tahu bahwa kita sedang berjuang. Namun justru dalam kondisi tanpa pengakuan itulah integritas diuji. Epictetus mengajarkan bahwa kebajikan bukan tentang bagaimana kita terlihat, melainkan tentang bagaimana kita memilih bertindak ketika tidak ada yang mengawasi. Tindakan kecil yang dilakukan berulang-ulang dengan kesadaran penuh membentuk karakter yang kokoh. Mengatur hidup bukan berarti membuat perubahan besar yang dramatis. Ia seringkali dimulai dari hal sederhana, bangun lebih disiplin, menjaga komitmen kecil, memperbaiki kebiasaan buruk secara perlahan. Perubahan yang tampak biasa ini ketika dijaga secara konsisten menciptakan transformasi yang luar biasa. Masalahnya, kita mudah menyerah karena merasa tidak ada perkembangan yang terlihat. Kita ingin hasil cepat agar bisa membuktikan bahwa usaha kita berarti. Padahal pertumbuhan sejati jarang menunjukkan hasil dalam hitungan hari atau minggu. Ia membutuhkan waktu, ia membutuhkan kesabaran. Kekuatan dalam sunyi adalah kemampuan untuk tetap bergerak meski tidak ada yang memuji, tetap berlatih meski tidak ada yang memperhatikan, tetap membangun meski belum ada hasil besar yang bisa ditunjukkan. Dalam dunia yang bising, konsistensi diam adalah bentuk perlawanan. Ia menolak untuk tergesa-gesa, ia menolak untuk bergantung pada validasi, ia memilih fokus pada proses. Banyak orang gagal bukan karena kurang potensi, tetapi karena tidak tahan pada fase yang tidak terlihat. Mereka berhenti di tengah jalan karena merasa tidak ada kemajuan. Padahal, mungkin fondasi mereka baru saja mulai menguat. Jika hari ini kamu sedang berproses dalam diam, belajar, memperbaiki diri, membangun sesuatu perlahan, jangan remehkan itu. Jangan bandingkan perjalananmu dengan sorotan orang lain. Tidak semua kemajuan harus disaksikan, tidak semua pertumbuhan harus diumumkan. Karena ketika badai datang, yang menentukan ketahanan bukan seberapa sering kamu dipuji, tetapi seberapa kuat fondasi yang telah kamu bangun dalam sunyi. Maka, teruslah konsisten meski tidak terlihat, teruslah disiplin meski terasa biasa, teruslah bertumbuh meski tanpa sorotan. Sebab kekuatan terbesar seringkali lahir bukan dari momen besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dijaga setiap hari dengan kesadaran dan keteguhan hati. Poin 6. Menunda kepuasan di tengah budaya serba cepat.
latihan pengendalian diri. Kita hidup di zaman yang serba instan. Makanan bisa dipesan dalam hitungan menit. Hiburan tersedia tanpa batas. Informasi datang tanpa perlu dicari. Bahkan perhatian orang lain bisa didapat hanya dengan satu unggahan. Segala sesuatu bergerak cepat. Dan tanpa sadar, pola pikir kita ikut terbentuk. Ingin cepat, ingin segera, ingin sekarang juga. Budaya modern menanamkan satu kebiasaan yang berbahaya, ketidakmampuan menunda kepuasan. Kita terbiasa mencari rasa nyaman secepat mungkin. Ketika bosan, kita membuka layar. Ketika stres, kita belanja. Ketika sedih, kita mencari distraksi. Kita menghindari ketidaknyamanan sekecil apapun. Namun pertanyaannya, apa yang terjadi ketika hidup menuntut kesabaran? Menunda kepuasan bukanlah bentuk penyiksaan diri. Ia adalah latihan pengendalian. Ia adalah kemampuan untuk berkata, tidak sekarang, demi sesuatu yang lebih besar di masa depan. Dalam dunia yang memuja kecepatan, kemampuan ini menjadi semakin langka. Stoikisme sejak awal telah menekankan pentingnya penguasaan diri. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukanlah melakukan apapun yang kita inginkan, melainkan mampu mengendalikan keinginan itu sendiri. Jika kita selalu tunduk pada dorongan sesaat, maka kita bukanlah penguasa hidup kita. Kita hanyalah reaksi dari impuls. Kita sering mengira kebebasan adalah memiliki banyak pilihan. Padahal kebebasan yang lebih dalam adalah kemampuan memilih dengan sadar. Tidak semua keinginan harus diikuti. Tidak semua dorongan harus dipenuhi. Tidak semua kenyamanan harus segera diraih. Budaya serba cepat membuat kita alergi terhadap proses panjang. Kita ingin tubuh ideal tanpa disiplin bertahun-tahun. Kita ingin finansial stabil tanpa pengorbanan. Kita ingin hubungan matang tanpa kesabaran. Ketika hasil tidak segera terlihat, kita frustrasi. Marcus Aurelius dalam refleksinya sering mengingatkan bahwa segala sesuatu membutuhkan waktu dan keselarasan dengan alam. Tidak ada pohon yang tumbuh dalam sehari. Tidak ada karakter kuat yang terbentuk tanpa ujian. Menunda kepuasan berarti melatih diri untuk tahan terhadap ketidaknyamanan kecil. Tahan untuk tidak menghabiskan uang demi kesenangan sesaat. Tahan untuk tidak membalas emosi dengan emosi. Tahan untuk tetap fokus ketika distraksi begitu mudah diakses. Ini bukan tentang menjadi kaku atau menolak kebahagiaan. Ini tentang prioritas. Tentang memahami bahwa kesenangan sesaat seringkali mengorbankan kepuasan jangka panjang. Dalam dunia digital, dopamin menjadi komoditas. Setiap notifikasi memberi sensasi kecil. Setiap scroll memberi rangsangan baru. Kita menjadi terbiasa dengan stimulasi terus-menerus. Akibatnya, tugas yang membutuhkan fokus panjang terasa membosankan. Padahal disitulah kualitas hidup dibangun. Mengatur hidup berarti berani menciptakan jarak dari distraksi. Berani memberi ruang bagi kebosanan. Berani menjalani proses yang lambat, karena dari sanalah daya tahan terbentuk. Menunda kepuasan juga berarti percaya pada masa depan yang sedang kita bangun. Ia adalah bentuk keyakinan bahwa usaha hari ini akan berbuah nanti. Tanpa keyakinan itu, kita akan selalu tergoda mengambil jalan pintas. Pengendalian diri bukanlah bakat bawaan, ia dilatih, sedikit demi sedikit. Setiap kali kita memilih disiplin daripada impuls, kita sedang memperkuat otot mental kita. Setiap kali kita berkata tidak pada kenyamanan yang merugikan, kita sedang membangun fondasi yang kokoh. Mungkin tidak ada yang melihat latihan ini, tidak ada yang memuji ketika kita menahan diri, tetapi dampaknya terasa dalam jangka panjang. Keuangan yang lebih stabil, tubuh yang lebih sehat, pikiran yang lebih jernih, dan hidup yang lebih terarah. Di tengah budaya serba cepat, kemampuan untuk melambat adalah kekuatan. Di tengah godaan instan, kesabaran adalah bentuk keberanian. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa cepat kita merasa puas, tetapi tentang seberapa matang kita membangun sesuatu yang bertahan lama. Maka, latihlah dirimu untuk menunda, bukan karena kamu tidak mampu menikmati, tetapi karena kamu memilih membangun sesuatu yang lebih besar daripada kesenangan sesaat. Poin 7. Privasi sebagai bentuk kekuatan. Tidak semua hal harus diketahui publik. Di era keterbukaan digital,
batas antara ruang pribadi dan ruang publik semakin kabur. Apa yang dahulu hanya dibagikan kepada lingkaran terdekat, kini dapat tersebar dalam hitungan detik. Aktivitas harian, rencana masa depan, hubungan pribadi, bahkan konflik batin, semuanya seolah memiliki tempat untuk dipublikasikan. Tanpa sadar, kita mulai merasa bahwa sesuatu belum benar-benar terjadi jika belum dibagikan, bahwa pencapaian belum sah tanpa pengakuan, bahwa kebahagiaan belum lengkap tanpa dilihat orang lain. Namun, apakah setiap hal memang perlu diketahui publik? Privasi sering disalahpahami sebagai sikap tertutup atau tidak percaya diri. Padahal dalam banyak hal, privasi adalah bentuk kekuatan. Ia adalah kemampuan untuk menjaga energi, menjaga fokus, dan melindungi proses dari gangguan yang tidak perlu. Stoikisme sejak awal mengajarkan kedalaman batin yang tidak bergantung pada sorotan luar. Marcus Aurelius menuliskan refleksi pribadinya dalam apa yang kini dikenal sebagai Meditations. Tulisan itu bukan dibuat untuk publikasi, melainkan sebagai dialog dengan dirinya sendiri. Ia memahami bahwa pembentukan karakter terjadi dalam ruang sunyi, bukan di atas panggung. Dalam kehidupan modern, terlalu banyak berbagi seringkali membawa konsekuensi yang tidak terlihat. Setiap informasi yang kita keluarkan membuka ruang bagi opini, penilaian, bahkan kecemburuan. Tidak semua orang yang melihat perjalanan kita memiliki niat yang tulus. Tidak semua yang memberi komentar benar-benar memahami konteks perjuangan kita. Privasi melindungi kita dari kebisingan yang tidak perlu. Epictetus mengajarkan bahwa yang paling penting adalah kualitas pikiran dan tindakan kita, bukan bagaimana kita dinilai. Jika kita terus-menerus membagikan rencana sebelum matang, kita memberi dunia kesempatan untuk memengaruhi arah kita. Opini masuk, ekspektasi tumbuh, tekanan meningkat. Rencana yang seharusnya tumbuh alami menjadi terdistorsi. Tidak semua kebahagiaan perlu diumumkan, tidak semua proses perlu diperlihatkan. Ada fase dalam hidup yang lebih aman jika dijalani dalam diam. Hubungan yang dijaga dengan tenang seringkali lebih kokoh daripada yang dipertontonkan. Rencana finansial yang dirahasiakan seringkali lebih terlindungi dari tekanan sosial. Budaya modern mendorong transparansi ekstrim, seolah-olah semakin terbuka seseorang, semakin autentik ia terlihat. Padahal autentisitas tidak selalu berarti keterbukaan total. Autentisitas adalah keselarasan antara nilai dan tindakan, bukan antara kehidupan pribadi dan konsumsi publik. Privasi juga melatih keteguhan. Ketika kita tidak lagi bergantung pada validasi eksternal, kita belajar menikmati proses tanpa sorotan. Kita bekerja tanpa perlu diumumkan, kita bertumbuh tanpa perlu disaksikan, dan disitulah kekuatan sejati dibangun. Banyak konflik modern muncul bukan karena masalah itu sendiri, tetapi karena terlalu banyak pihak yang terlibat. Ketika hidup menjadi konsumsi publik, setiap keputusan terasa seperti harus mendapat persetujuan kolektif. Ini melelahkan, ini menguras fokus. Mengatur hidup berarti berani menentukan batas tentang apa yang layak dibagikan dan apa yang cukup diketahui oleh diri sendiri dan orang-orang terdekat. Batas tentang mana yang menjadi konsumsi publik dan mana yang menjadi ruang sakral. Privasi bukan berarti mengisolasi diri, ia adalah perlindungan terhadap hal-hal yang sedang bertumbuh. Seperti benih yang ditanam di dalam tanah, ia membutuhkan waktu dan ketenangan sebelum muncul ke permukaan. Dalam dunia yang terus meminta pembaharuan, memilih untuk diam adalah tindakan sadar. Dalam dunia yang haus informasi, menjaga sebagian cerita untuk diri sendiri adalah bentuk kedewasaan. Karena tidak semua orang perlu tahu arahmu, tidak semua orang perlu memahami langkahmu. Yang terpenting adalah kamu sendiri tahu alasan di baliknya. Maka jagalah sebagian hidupmu tetap sunyi. Lindungi rencanamu dari sorotan yang prematur. Biarkan hasil berbicara ketika waktunya tiba. Sebab kekuatan sejati tidak selalu terlihat. Seringkali ia tumbuh dalam ruang yang tidak terjamah oleh publik. Tenang, kokoh, dan utuh. Poin 8. Tenang di tengah ketidakpastian. Mengontrol respons, bukan keadaan. Kita hidup di masa yang penuh perubahan. Ekonomi bisa bergejolak tanpa peringatan.
Teknologi berkembang lebih cepat daripada kemampuan kita beradaptasi. Informasi datang silih berganti, seringkali membawa kecemasan. Dunia terasa tidak stabil, dan masa depan tampak sulit diprediksi. Ketidakpastian menjadi bagian dari kehidupan modern. Banyak orang berusaha mencari rasa aman dengan mengendalikan segala hal. Mereka ingin memastikan hasil. Mereka ingin menjamin masa depan. Mereka ingin dunia berjalan sesuai rencana. Namun semakin besar keinginan untuk mengontrol keadaan, semakin besar pula rasa frustrasi yang muncul ketika realitas tidak sesuai harapan. Disinilah Stoikisme menawarkan perspektif yang sangat relevan. Epictetus dengan tegas membedakan antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Cuaca, opini orang lain, kondisi ekonomi, bahkan hasil akhir dari usaha kita, semuanya tidak sepenuhnya bisa kita atur. Yang benar-benar berada dalam kendali kita hanyalah pikiran, sikap, dan respons kita. Ketika kita mencoba mengontrol keadaan yang tidak bisa dikendalikan, kita sedang menghabiskan energi pada sesuatu yang sia-sia. Kecemasan tumbuh, ketakutan membesar, fokus terpecah. Namun ketika kita mengalihkan perhatian pada respons kita, sesuatu berubah. Kita tidak lagi sibuk melawan kenyataan. Kita belajar menyesuaikan diri dengannya. Marcus Aurelius memimpin di tengah perang, wabah, dan konflik politik. Ia tidak hidup dalam kondisi yang nyaman. Namun dalam tulisannya, ia terus mengingatkan dirinya untuk menjaga ketenangan batin. Bukan karena keadaan mudah, tetapi karena ia sadar bahwa kekacauan luar tidak harus menjadi kekacauan dalam. Tenang bukan berarti tidak peduli. Tenang bukan berarti pasif. Tenang adalah kemampuan untuk tetap jernih ketika situasi memanas. Ia adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bereaksi, untuk memilih sikap alih-alih dikuasai emosi. Dalam kehidupan modern, ketidakpastian sering memicu reaksi impulsif. Ketika pasar turun, orang panik. Ketika berita buruk muncul, orang menyebarkannya tanpa verifikasi. Ketika rencana berubah, orang menyerah. Reaksi ini memperbesar dampak keadaan. Mengontrol respons berarti memberi jeda. Bertanya pada diri sendiri, apakah reaksi ini membantu? Apakah kemarahan ini memperbaiki situasi? Apakah kepanikan ini membuat keputusan lebih baik? Seringkali jawabannya tidak. Mengatur hidup di tengah ketidakpastian berarti membangun stabilitas internal, stabilitas yang tidak tergantung pada kondisi eksternal. Ketika nilai dan prinsip kita jelas, perubahan luar tidak mudah menggoyahkan. Ketidakpastian juga mengajarkan kerendahan hati. Ia mengingatkan bahwa tidak semua hal bisa diprediksi. Tidak semua rencana berjalan mulus. Namun justru dalam ruang yang tidak pasti itulah karakter diuji. Jika hidup selalu stabil, kita tidak pernah belajar ketahanan. Jika segala sesuatu selalu sesuai rencana, kita tidak pernah belajar fleksibilitas. Tenang di tengah ketidakpastian bukanlah bakat alami. Ia dilatih melalui kesadaran, melalui kebiasaan untuk fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini, bukan pada kemungkinan terburuk esok hari. Melalui penerimaan bahwa hidup memang tidak selalu dapat dikendalikan. Ketika badai datang, kita tidak bisa menghentikan angin, tetapi kita bisa mengatur layar kapal kita. Kita bisa memilih arah. Kita bisa menjaga keseimbangan. Itulah inti dari Stoikisme, mengontrol respons, bukan keadaan. Mungkin dunia akan terus berubah. Mungkin tantangan akan terus muncul. Namun jika pikiran kita terlatih untuk tetap jernih, maka ketidakpastian tidak lagi terasa menakutkan. Ia menjadi bagian dari perjalanan. Karena pada akhirnya, ketenangan bukanlah hasil dari dunia yang stabil. Ketenangan adalah hasil dari batin yang terlatih. Dan ketika batin itu kokoh, perubahan apapun tidak akan mudah meruntuhkan kita.
Hidup tidak pernah benar-benar sunyi. Dunia akan selalu berbicara, menuntut, membandingkan, dan menekan. Namun di tengah segala kebisingan itu, kamu selalu memiliki satu ruang yang tidak bisa disentuh siapapun, ruang batinmu sendiri. Di sanalah arah ditentukan, di sanalah rencana dijaga, di sanalah ketenangan dibangun. Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk melarikan diri dari dunia, tetapi untuk berdiri tegak di dalamnya, mengatur hidup dengan sadar, melindungi proses dalam diam, bertumbuh tanpa perlu pengakuan. Jika kamu ingin melatih pikiran agar lebih jernih, memperkuat karakter tanpa banyak bicara, dan membangun hidup yang kokoh dari dalam, maka tetaplah di sini. Karena perjalanan ini bukan tentang terlihat hebat, melainkan tentang menjadi utuh.